Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, sebaiknya kita membacakan Doa. Nah, doa dipimpin oleh teman kita Selvi Serata. Yuk sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, baik, pelajaran kita di pagi hari ini yaitu tentang lingkungan sosial. Nah, sebelumnya ini kelas ibu kok kurang semangat ya. Nah, agar lebih semangat lagi, soalnya kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya. Ya Dan Bu. lebih semangat lagi nanti belajarnya. Nah, lagu yang kita nyanyikan itu Dua Mata Saya. Sebelumnya ada yang sudah hafal lagunya? Ya, boleh. Jadi kita menyanyikan lagu supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, oke? Oke Nah, Bu. dalam hitungan ketiga nanti lagunya kita mulai, oke? 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, Yang kiri, yang kanan. satu mulut saya, tidak berhenti makan. Nah, kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi boleh? Boleh Bu? Bisa? Bisa Bu. Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya, satu hidung saya. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri yang kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, jadi hari ini kita belajar tentang lingkungan sosial. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang tahu lingkungan sosial? Itu apa anak-anak? Bu. Iya, baik. Nah, selanjutnya dari Bu jelaskan sedikit ya. Ya, Bu. Jadi, lingkungan sosial itu merupakan tempat berlangsungnya aktivitas kita sehari-hari. Nah, lingkungan sosial ini dia menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan sosial. Nah, di dalam lingkungan sosial ini di sana terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama ada keluarga, kemudian ada teman atau sahabat, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, kemudian ada yang tahu teman itu apa? Sahabat itu apa? Tahu Anak-anak? Pak? Iya. Siapa tadi namanya? Tahu Ibu. Ya, teman itu apa, Nak? Teman atau sahabat itu apa? Jawab aja tak apa. Apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oh, ya udah. Jadi, dari penjelasan sedikit ya. Jadi, teman itu ialah seperti kita, seperti anak-anak semua kan. Anak-anak ini kan berteman satu dengan yang lain. Nah, jadi kata berteman itu ya, teman itu seperti saudara. Jadi misalkan kita punya teman baru, kemudian yang teman lama dari SD, dari kelas 1, kemudian kita lupakan, itu nggak boleh anak-anak. Sebenarnya kalau punya teman itu ya kita udah anggap seperti saudara. Kemudian berteman itu berteman itu berarti gimana bilangnya? Berteman itu
menyayangi satu sama lain, menjaga satu sama lain, kemudian menghormati satu sama lain. Tulislah. Nanti Ibu mau nanya nih. Jadi berteman itu seperti yang Ibu bilang tadi, yang pertama itu menyayangi satu sama lain, kemudian menghormati satu sama lain. Nah, kemudian dalam pertemanan itu kita tidak boleh musuhan, kita tidak boleh berantem, kita harus menyayangi satu sama lain. Kita anggap teman kita itu seperti saudara, anak-anak. Gitu. Nah, kemudian tadi ada keluarga. Keluarga itu seperti apa, anak-anak? Ada yang tahu keluarga? Nggak tahu, Bu. Wah, nggak tahu. Nah, jadi keluarga itu terdiri ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, dan ada adik. Nah, seperti dalam keluarga itu kita harus membantu ayah, kemudian membantu ibu di rumah, sekali-sekali membantu kakak atau membantu abang, atau juga menjaga adik. Nah, jadi seperti dalam lagu yang judulnya itu bangun tidurku terus mandi. Ada yang hafal? Ada, Bu. Nah, ya udah kita nyanyikan sama-sama. Dalam hitungan ketiga, lagunya kita mulai ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bau pipis. Nah, tadi kurang semangat kayaknya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ya, Bu. Nah, 1, 2, 3. bangun Tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, jadi arti dari lagu tadi, jadi dia itu berarti habis bangun tidur, kemudian dia langsung mandi. Kemudian setelah mandi dia membantu ibunya untuk membersihkan tempat tidurnya. Nah, jadi dari lagu tersebut tadi, dia mengajarkan kita sebagai anak untuk membantu kedua orang tua. Ya, kemudian apa, nak? Kami mau pipis ya, Bu. Gitu, Kak Dewi. Nah, jadi dari lagu tersebut tadi yang barusan kita nyanyikan itu, dia mengajarkan kita bahwa kita sering-sering membantu kedua orang tua. Contohnya seperti tadi, setelah bangun tidur dia langsung mandi, kemudian membantu ibunya untuk membersihkan tempat tidurnya. Nah, kemudian lingkungan sosial. Nah, di dalam lingkungan itu sangat banyak yang terdapat di dalamnya. Contohnya itu yang pertama di lingkungan itu yaitu bermasyarakat. Jadi dari pertama tadi Ibu jelaskan tentang teman atau tentang keluarga. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Saya, Bu. Iya, boleh. Siapa namanya, nak? Selvi Serata. Iya, nanya apa, nak? Hanya kalau kita melawan orang tua dosa nggak, Bu? Ya, tentunya sebenarnya dosa, nak, karena kan orang tua bukan itu tuh. Jadi itu dosa, nak, karena orang tua kan sudah melahirkan kita, kemudian merawat kita. Terus ada yang tahu kan surga itu di mana tempatnya? Di bawah tanah. Surga itu tempatnya di bawah telapak kaki Ibu. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan pertanyaan Selvi tadi katanya gini, Bu, kalau misalkan kita melawan orang tua itu dosa nggak, Bu? Ya tentu dosa.
Karena kan kita sebagai anak itu diperintahkan untuk selalu menghargai kedua orang tua kita, kemudian membantu kedua orang tua kita, menyayangi juga. Nah, terus kita sebagai anaknya menyuruh ataupun membantah kedua orang tua itu dosa besar, nak. Karena tadi yang pertama itu surga di telapak kaki ibu. Nah, jadi surga di telapak kaki ibu itu kan sudah nampak situ. Jadi kita harus menghargai kedua orang tua kita, menyayangi mereka, membantu mereka dalam pekerjaan gitu. Dan ngerti, nak? Siapa tadi namanya? Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya, anak-anak? Selain Selvi Serata tadi? Gak apa-apa seputar tentang teman atau sahabat tadi, tentang keluarga juga bisa. Ya. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya lagi tentang seputar tadi, tentang keluarga atau teman atau sahabat, ada? Nah, kayaknya ibu tahu nih, pasti di pikiran kalian saya mau nanya sama ibu tuh, kira-kira kalau saya pilih-pilih teman bisa nggak ya? Gitu pasti ya kan? Nah, sebenarnya kita pilih-pilih teman itu bisa, tapi gimana ya? Kita sebagai manusia itu harus menghargai satu sama lain. Kemudian kita kan punya teman nih. Nah, teman kita itu kita anggap seperti saudara. Kita harus sayangi dia. Kita harus sayangi, kemudian membantu satu sama lain. Nah, pilih-pilih teman. Nah, jadi pilih teman itu tergantung dari teman yang satunya lagi. Kalau misalkan kita punya teman nih, yang satunya baik dan yang satunya kurang baik ataupun jahat. Nah, kita berteman dengan dua orang tadi. Itu juga bisa, asalkan kita seperti tadi, kita menyayangi satu sama lain. Nah, kalau misalkan yang satunya jahat terus kita balas dengan kejahatan, itu tidak bisa. Nah, sebaiknya kita balas dengan kebaikan supaya teman yang satunya tadi dia sadar bahwa pilih teman itu nggak enak, nggak baik gitu. Nah, terus punya teman yang baru lupa dengan teman yang lama, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kita dari kecil sudah sama-sama, kemudian tiba-tiba udah besar punya teman yang baru, teman lama dilupain gitu, itu nggak bisa, sayang. Jadi dalam pertemanan itu kita sama-sama menjaga satu sama lain. Nah, supaya kita lebih banyak teman itu, lebih banyak saudara gitu. Nah, jadi gitu anak-anak, kita pilih-pilih teman itu nggak boleh, nggak baik. Jadi kalau kita temanan itu ya temenan. Terus teman kita tadi kita anggap seperti saudara, kita sayangi dia, membantu satu sama lain, menghargai satu sama lain gitu. Kayaknya udah nggak semangat lagi ya. Kita nyanyi bisa? Boleh? Bisa, Bu. Nah, kita nyanyi apa ya? Nyanyi lihat kebunku. Sepatu. Lihat kebunku bisa? Ada yang apa anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya udah, yuk kita mulai hitungan ketiga ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Sekali lagi ya, kok kurang semangat sih? Ya, 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya
Aisyah. Nah, jadi mumpung ini udah luhur, Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Jadi tentang lingkungan sosial tadi, yaitu dia merupakan tempat berlangsungnya aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian di lingkungan sosial ini dia menjadi faktor penentu terhadap perubahan sosial. Di mana perubahan sosial tadi ada apa aja, anak? Ada keluarga, terus ada teman, terus ada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi jelaskan sedikit lagi nih. Jadi teman itu ya seperti anak-anak ini, seperti kalian punya teman kan? Kalian punya teman kan, anak-anak? Punya kan? Punya, Bu. Nah, jadi teman tadi dia jadi teman kita tadi, misalkan gini, kita punya teman nih, kemudian teman kita ini ada yang baik, kemudian ada yang kurang baik, ataupun ada yang jahat, ataupun ada katanya ada yang bandel gitu. Nah, kita sebagai misalkan kita berteman, kita sebagai yang lebih tua di antara teman-teman kita, jadi kita harus memberikan sedikit kata-kata atau motivasi kepada teman yang bandel tadi. Misalkan gini, misalkan namanya siapa? Naila, kamu sebaiknya jangan bandel kayak gitu. Kita kan sebagai teman kan harus saling menyayangi satu sama lain, kemudian melindungi satu sama lain, kemudian menghargai satu sama lain. Nah, jadi kita berteman tuh harus baik-baik, harus akur, kemudian harus membantu satu sama lain dalam kesusahan. Nah, itu anak-anak. Jadi berteman ini kita harus menghargai satu sama lain gitu. Nah, kemudian keluarga tadi, Ibu jelaskan kembali lagi ya. Tadi keluarga itu di dalamnya ada siapa-siapa aja? Ada di dalam keluarga tadi, di dalamnya keluarga itu ada siapa-siapa aja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, jadi misalkan kita punya pertanyaan gini, kok bisa ya dikatakan sebuah keluarga? Ya bisa, karena kenapa dikatakan sebuah keluarga itu? Karena ada ayah, ada ibu, kemudian ada kakak, ada abang, dan ada adik. Nah, di dalam keluarga ini kita saling menghargai, saling membantu, saling mencintai, menyayangi, itu anak-anak. Nah, misalkan di keluarga siapa namanya, Nak? Di keluarga siapa namanya? Iya, misalkan di keluarganya Kak Widina Desta ada siapa-siapa aja? Ada siapa-siapa aja? Ada ayah ya, ada ayah, terus ada mama, terus ada abang, terus di keluarga Kak Widina Desta itu ada berapa aja anggotanya? Misalkan Kak Dina ini punya saudara dalam keluarga itu berapa gitu. Misalkan ada 3 orang, 4 orang gitu ya. Nah, jadi kita di dalam keluarga ini, kita kan ada abang, ada kakak, ada adik. Nah, kita di situ saling membantu, saling menyayangi, saling menghargai gitu. Terus kalau misalkan membantu kedua orang tua, misalkan membantu ibu memasak di dapur, kita yang cuci piring, kemudian membantu ibu memasak. Nah, atau misalkan membantu di pekarangan rumah, misalkan menyapu di dalam rumah, beres-beres di pekarangan ruangan rumah atau di luar rumah gitu. Nah, kemudian mungkin karena sudah mau sholat zuhur, mungkin pelajaran kita untuk kali ini atau untuk hari ini kita cukupkan sampai
di sini ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, kemudian sebelum kita tutup, sebaiknya kita bernyanyi lagi, bisa? Biar lebih semangat lagi. Nah, nyanyi kita yaitu gelang sepatu Gelang. Nah, oke. Satu, Dua, tiga. Gelang sepatu gelang. Gelang si Rama-Rama. Marilah pulang bersama-sama. sekali lagi. Mari Marilah pulang bersama-sama. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup pelajaran kita untuk hari ini, sebaiknya kita membacakan hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah. Kemudian ibu tutup untuk hari ini. Ibu tutup dengan membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang kita salaman dulu ya. Ya, Bu. Ya, sini. Hati-hati ya di jalan.